Bagi mereka yang ingin hidup selibat, jika perlu, mereka akan menerima kemampuan untuk hidup menurut kehendaknya. Saya bisa menghadapi segala keadaan karena Kristus yang selalu memberi kekuatan kepada saya. Inilah Filipi 4 ayat 13 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Shalom, sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-61 di dalam serial pembahasan kitab Matius dengan tema Perspektif Yesus tentang perceraian, pernikahan kembali, dan selibat. Saya akan bacakan firman Tuhan dari kitab Matius 19, ayat pertama hingga ayat yang ke-12. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepadanya, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrinya. Tetapi sejak semula, tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Matius 19 ayat 1 sampai 12. Sahabat setia yang terkasih, masalah serius di dunia saat ini adalah perceraian dan pernikahan kembali. Seperti yang dijelaskan oleh Tuhan, perceraian adalah tindakan berbahaya dan kejam. Bisa kita baca di dalam Maleakhi 2 ayat 16. Pengaruhnya terhadap anak-anak adalah hampir setengah dari anak-anak yang orang tuanya bercerai memasuki usia dewasa sebagai orang yang khawatir, kurang berprestasi, mencela diri sendiri, dan terkadang menjadi laki-laki dan perempuan muda yang pemarah. Separohnya dibesarkan dalam lingkungan di mana orang tua bersengketa satu sama lain, bahkan setelah perceraian. Orang tua yang bercerai juga terluka. Perceraian itu seperti amputasi, seperti yang pernah diungkapkan oleh seorang pakar, Anda bertahan, tetapi ada yang kurang dari kamu.
Pernikahan kembali setelah perceraian bukan tanpa masalah juga. Itu tidak selalu menyembuhkan luka yang diakibatkan oleh perceraian. Banyak pernikahan ulang atau pernikahan kembali yang melanggar hukum di mata Tuhan, termasuk apa yang Yesus sebut sebagai perzinahan. Sementara kita prihatin tentang efek sosial dan psikologis dari perceraian dan pernikahan kembali, itu adalah efek mental rohani yang paling menjadi perhatian. Terlalu banyak orang yang mengabaikan apa yang diajarkan Alkitab tentang subjek ini. Ketidaktahuan seperti itu mengarah kepada perceraian yang cepat dan mudah, dan pada pernikahan kembali yang tetap merupakan zina yang melanggar hukum Taurat. Dalam Matius 19 ayat 3-12, kita menemukan Yesus membahas tentang perceraian, pernikahan kembali, dan selibat. Ajaran Yesus mendapat tantangan dari orang Farisi, tetapi dia menggunakan kesempatan itu untuk mengajari murid-muridnya tentang apa yang orang hari ini perlu tahu. Saat kita memperhatikan bagian ini dengan hati-hati, kita menemukan bahwa Matius pertama kali mencatat yang pertama, pertanyaan orang-orang Farisi di ayat yang ketiga untuk menguji Yesus, bukan karena mau diajari oleh Yesus. Perceraian adalah masalah yang sensitif pada waktu itu, bahkan seperti sekarang ini. Para ahli Taurat telah membagi dasar-dasar untuk perceraian. Sekolah Hillel misalnya mengajarkan bahwa seorang laki-laki bisa atau boleh bercerai dengan alasan apa saja. Sedangkan yang lebih ketat, yakni sekolah Shammai, mengizinkan perceraian hanya dalam kasus perbuatan zina. Jawaban apapun yang diberikan Yesus akan menyinggung perasaan seseorang. Jika dia mengambil pandangan lalai yang populer, orang Farisi bisa mencemooh klaimnya sebagai guru dengan moralitas superior. Matius 5 ayat 20. Jika Yesus menjunjung tinggi pandangan yang lebih ketat, dia tidak akan populer di masyarakat mayoritas yang dapat digunakan oleh orang Farisi untuk melawannya. Tentu saja Yesus tidak peduli dengan apa yang dipikirkan manusia, tetapi dia menyenangkan Bapanya di surga. Ini menjadi bukti saat kita selanjutnya memperhatikan. Yang kedua adalah jawaban Yesus berada di dalam ayat 4-6. Yesus menghadapi mereka dengan firman Allah. Apakah kamu belum membaca? Itu adalah pertanyaan Yesus kepada orang-orang Farisi yang mengujinya. Yesus di situ mengutip Kejadian 1 ayat 27, Kejadian 2 ayat 24. Itu dikatakannya di dalam Matius 19 ayat 4. Dia tidak menaruh perhatian pada pendapat para pemimpin agama hari ini. Apakah tidak ada yang bisa kita pelajari di sini? Kemana sebaiknya kita mencari jawaban tentang masalah perceraian? Yesus mengingatkan mereka dari kitab Kejadian. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Matius 19 ayat 4. Perlu diingat, dari mana kita berasal, siapa yang menciptakan kita, dan siapa diri kita. Karena pandangan kita tentang perceraian dan pernikahan kembali akan dipengaruhi oleh pandangan kita tentang diri kita sendiri. Apakah kita hanyalah seekor hewan yang didorong oleh naluri yang tidak dapat mengendalikan keinginan daging? Maka perceraian dan pernikahan kembali seharusnya gratis dan mudah. Atau kita adalah ciptaan Tuhan yang tertinggi, yang dicipta menurut rupa dan gambarnya, mampu mengontrol nafsu kedagingan untuk kemuliaan Allah. Kemudian perceraian dan pernikahan kembali harus mencerminkan keinginan Allah untuk kekudusan manusia. Allah yang mendirikan lembaga pernikahan, bukan manusia. Perhatikan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya
dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Matius 19 ayat 5, Kejadian 2 ayat 24. Oleh karena itu, pertanyaan tentang pernikahan seperti perceraian dan pernikahan kembali harus dijawab oleh Tuhan, bukan oleh hukum manusia. Yesus menegaskan bahwa di dalam pernikahan Allah menciptakan satu kesatuan, yakni dikatakan kedua manusia, laki-laki dan perempuan, menjadi satu daging. Mereka bersatu oleh karena Allah sendiri yang mengadakannya. Kesimpulannya di dalam bahasan ini adalah jangan menceraikan orang yang dipersatukan oleh Allah. Apa yang telah Allah persatukan, janganlah diceraikan oleh manusia. Jelas bahwa maksud Allah adalah bahwa pernikahan adalah untuk seumur hidup. Allah lah yang menyatukan pasangan itu, dan tidak ada yang berhak untuk bercerai berdasarkan apa yang telah dipersatukan oleh Allah. Apakah ada pengecualian untuk aturan ini? Orang Farisi berpikir demikian. Seperti kita sekarang perhatikan selengkapnya dari teks sumber ini untuk mendapatkan hal yang ketiga tentang bantahan orang-orang Farisi. Terdapat di ayat yang ke-7. Mereka membantah berdasarkan firman Allah. Yesus memberikan alasan Alkitabiah menentang perceraian di dalam Matius 19 ayat 4-6. Orang Farisi menyatakan otoritas Alkitab untuk bercerai berdasarkan Matius 19 ayat 7. Kita perhatikan banding mereka, yakni orang-orang Farisi terhadap Alkitab berdasarkan landasan yang goyah. Mereka mengajukan banding atas pernyataan Musa di dalam Ulangan 24 ayat 1-4. Yang mereka ambil untuk mengizinkan perceraian selama sertifikat perceraian diberikan kepada istri. Matius 5 ayat 31. Namun bacaan yang cermat dari bagian itu mengungkapkan Musa melarang pernikahan kembali dari pasangan yang telah menikah dengan orang lain. Alasannya, meskipun pihak perempuan memiliki sertifikat perceraian, dirinya tetap tercemar ketika dia menikah lagi. Ulangan 24 ayat 4. Kata najis digunakan di tempat lain untuk menggambarkan perzinahan. Imamat 18 ayat 20, Bilangan 5 ayat 13-14. Dia benar-benar menjadi pezinah karena pernikahan kembali. Roma 7 ayat 1-3. Sementara mereka mengajukan banding ke bagian ini dalam perceraian dan pernikahan kembali, itu benar-benar menggambarkan pengkhianatan perceraian. Pencemaran nama baik pasangan, Matius 5 ayat 32, bantahan mereka yang rapuh terlihat lebih jauh saat ketika kita memperhatikan yang keempat, tanggapan Yesus, ayat yang ke-8-9. Yesus mengatakan bahwa Musa mengizinkan perceraian karena ketegaran hati mereka. Orang Yahudi pada saat itu adalah bangsa yang keras hati. Bisa dibaca di dalam Ulangan 9 ayat 6, pasal 31 ayat 27. Bukankah ini komentar tentang keadaan hati seseorang ketika mereka ingin menceraikan pasangan mereka? Dibutuhkan orang yang berhati keras untuk ingin menceraikan pasangannya, baik untuk bercerai secara sewenang-wenang tanpa dasar Alkitab, atau bercerai saat orang yang bersalah memohon pengampunan untuk rekonsiliasi ataupun berdamai, namun tetap saja perceraian dilakukan. Tentu saja, persis seperti itulah kondisi mereka yang ada di dunia ini. Bisa kita bandingkan dengan tulisan Rasul Paulus di dalam Efesus 4 ayat 17-19. Perceraian bukanlah yang dikehendaki Allah sejak semula. Izin perceraian dari Musa hanya bersifat sementara. Perhatikan baik-baik. Hukum Musa yang sementara dianggap sebagai kekerasan hati manusia dan diizinkan karena tindakan berhati keras. Injil Kristus menyembuhkan kekerasan hati. Kasih karunia-Nya menghilangkan hati batu, menggantikannya dengan hati cinta, yaitu hati yang mampu mematuhi rancangan asli Tuhan tentang pernikahan.
Paulus kemudian akan menjelaskan hal itu dalam kondisi normal bahwa perceraian bukanlah suatu pilihan di dalam Korintus 7 ayat 10-11. Observasi, setiap perceraian harus atas dasar yang ditentukan oleh Yesus, karena pernikahan adalah institusi yang ditetapkan oleh Allah sendiri. Matius 19 ayat 5. Dan kita tidak boleh menceraikan apa yang telah disatukan oleh Allah. Matius 19 ayat 6. Perceraian karena alasan lain merupakan upaya untuk menceraikan apa yang telah dipersatukan oleh Allah, menghasilkan pernikahan kembali di mana orang yang melakukan perceraian. Matius 19 ayat 9, Markus 10 ayat 11-12. Ajaran Yesus bertentangan dengan dua pandangan yang dianut oleh orang-orang Yahudi, bahwa selama surat cerai diberikan, mereka bebas untuk bercerai dan menikah lagi dengan alasan apapun. Perhatikan Matius 5 ayat 31 sebagai contoh kepercayaan mereka. Namun Yesus mengajarkan untuk bercerai karena alasan apapun selain perzinahan akan menyebabkan pasangannya melakukan perzinahan. Matius 5 ayat 32. Untuk bercerai dan menikah lagi untuk alasan apapun selain perzinahan adalah melakukan perzinahan. Matius 19 ayat 9. Bahwa mereka bisa menikahi seorang perempuan yang telah bercerai dengan pengecualian dari para imam. Imamat 21 ayat 7-14 dan ayat 14. Namun Yesus mengajarkan bahwa menikahi perempuan yang telah diceraikan adalah perbuatan zina. Sekali lagi kita perhatikan Matius 5 ayat 32 dan Matius 19 ayat 9 menunjukkan apakah perempuan itu disingkirkan karena alasan yang benar atau tidak. Dalam kedua kasus tersebut, hasil akhirnya adalah sama, tetap perzinahan. Yesus mendefinisikan arti perzinahan. Tidak jarang pada saat itu bagi beberapa orang Yahudi untuk percaya bahwa seorang laki-laki bersalah karena perzinahan hanya jika dia melanggar hukum dengan istri orang, bahwa dia bisa menikah, memiliki hubungan dengan seorang perempuan lajang, dan merasa tidak bersalah karena perzinahan. Tetapi Yesus mendefinisikan perzinahan termasuk hubungan seks dengan pasangan orang lain, melihat seorang perempuan dengan bernafsu padanya. Tentu saja ini termasuk mengingini perempuan yang sudah menikah atau yang belum menikah. Matius 5 ayat 27-28. Menikah dengan orang yang diceraikan oleh pasangannya. Matius 5 ayat 32, Matius 19 ayat 9. Menikah lagi dengan seorang yang bercerai bukan karena perzinahan. Matius 19 ayat 9. Seperti yang diharapkan, apa yang Yesus katakan memicu reaksi keras. Sementara kita tidak tahu bagaimana reaksi orang Farisi, tetapi kita tahu yang kelima, reaksi murid-murid Yesus. Ayat yang ke-10. Jika perceraian diizinkan hanya dengan satu alasan, lebih baik tidak menikah. Matius 19 ayat 10. Ini adalah ucapan murid-muridnya. Kehidupan melajang akan lebih disukai daripada begitu terikat pada seorang istri. Reaksi ini kontras dengan reaksi banyak orang pada hari ini. Murid-murid Yesus berkata, jika demikian halnya, aturan perceraian dan pernikahan kembali lebih baik melajang. Mereka tidak ada pertanyaan tentang mentaati hukum Kristus pada subjek ini. Hanya dalam pandangan ajarannya, pilihan yang lebih disukai adalah lajang ataupun kehidupan single. Banyak orang saat ini reaksinya berbeda dengan murid-murid. Reaksi orang pada hari ini adalah jika demikian halnya dengan perceraian dan pernikahan kembali, lebih baik tersesat dengan sengaja tersesat walaupun sudah tahu itu haram, tidak boleh, tapi tetap dilakukan. Reaksi yang kedua hari ini adalah daripada tunduk pada pernikahan Alkitabiah atau membujang, banyak orang lebih cenderung memilih hukuman kekal. Jadi mereka lebih memilih neraka daripada taat kepada ajaran Alkitab. Memilih untuk berzina selama beberapa tahun daripada kebahagiaan di surga selama-lamanya.
Dengan penyebutan selibat oleh para murid sebagai pilihan yang layak, Yesus menggunakan kesempatan untuk berbicara tentang subjek yang terkait dengan pengajaran sebelumnya. Yang keenam, jawaban Yesus tentang selibat. Tidak semua orang dapat menerima perkataan ini, tetapi aku berkata kepadamu bahwa setiap suami yang menceraikan istrinya supaya dia bisa kawin dengan perempuan lain, di mata Allah dia berzina. Satu-satunya alasan seorang suami boleh menceraikan istrinya adalah kalau istrinya itu sudah berzina. Matius 19 ayat 9 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Siapa yang dapat menerimanya? Mereka yang telah diberikan. Dan dia yang dapat menerimanya. Ini adalah orang-orang yang memiliki karunia untuk hidup single ataupun selibat. Siapakah mereka ini? Mereka yang bersedia menerimanya untuk kerajaan Allah. Matius 19 ayat 12. Walaupun orang ini terlahir normal dan bisa menikah, tetapi mereka memilih untuk tidak menikah demi pengabdian mereka kepada Tuhan di dalam pelayanannya di dalam kerajaan Allah. Karena kerajaan surga sangat penting bagi orang-orang yang seperti ini. Mereka rela melakukan apapun yang diperlukan untuk memasuki kerajaan Allah dan kebenarannya. Bahkan itu berarti menjadikan diri mereka sebagai seorang kasim atau seorang sida-sida sekalipun. Matius 19 ayat 12, yaitu tetap melajang meskipun mereka terlahir sempurna dari rahim ibunda mereka, agar mereka tetap setia kepada ajaran Tuhan Yesus. Bahwa pengorbanan seperti itu tersirat di dalam jawaban Yesus. Yang kukatakan kepada kalian masing-masing ini benar. Setiap orang yang meninggalkan rumahnya, saudara-saudaranya, orang tuanya, anak-anaknya, atau ladangnya karena mengikut aku, atau karena memberitakan kabar baik, maka dalam hidupnya yang sekarang juga, dia pasti akan menerima kembali hal-hal tersebut 100 kali lipat. Di dunia ini, dia itu akan menerima lebih banyak rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, dan anak-anak, dan ladang. Namun di luar itu, dia juga akan dianiaya. Tetapi pada akhirnya, dia juga akan menerima upah besar di dunia yang akan datang, yaitu hidup yang selama-lamanya. Markus 10 ayat 29 sampai ayat 30 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Setiap orang yang datang kepadaku dan mau menjadi pengikutku, dia harus mengasihiku lebih daripada ibu bapaknya, anak-anak dan istrinya, semua saudara dan saudarinya, bahkan dirinya sendiri. Lukas 14 ayat 26 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Seseorang harus menempatkan Kristus melampaui seorang pasangan dan lainnya. Melakukan hal ini bahkan dapat menyebabkan seseorang meninggalkan pasangannya atau keluarganya. Namun satu-satunya situasi di mana seseorang akan dibenarkan melakukan itu akan terjadi jika pernikahan mereka tidak berdasarkan Alkitab. Karena jika tidak, seseorang tidak akan meninggalkan pasangannya. Dan sekarang saya memberi perintah kepada orang yang sudah menikah. Perintah ini bukan berasal dari saya sendiri, tetapi dari Tuhan Yesus. Seorang istri tidak boleh memutuskan hubungan dengan suaminya. Tetapi kalau seorang istri terlanjur berpisah dari suaminya, dia tetap hidup seorang diri tanpa mempunyai suami lagi. Atau dia bisa berdamai kembali dengan suaminya. Juga seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Menurut perkataan Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 7 ayat 10-11 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Bagi mereka yang ingin hidup selibat jika perlu, mereka akan menerima kemampuan untuk hidup menurut kehendaknya. Saya bisa menghadapi segala keadaan karena Kristus yang selalu memberi kekuatan kepada saya. Inilah Filipi 4 ayat 13 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Biarlah Allah yang mampu melakukan jauh lebih besar dari apa yang bisa kita minta atau pikirkan,
selalu dimuliakan oleh kesatuan semua jemaatnya. Muliakanlah Dia karena kuasa-Nya yang luar biasa yang bekerja di dalam hidup kita masing-masing, dan kita bersatu dengan Kristus Yesus. Muliakanlah Allah dari abad ke abad sampai selama-lamanya. Amin. Efesus 3 ayat 20-21 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Mereka yang lajang dapat memberikan lebih banyak pelayanan kepada Tuhan, sama seperti banyak lajang dan janda yang melayani Tuhan dengan setia dalam selibat. 1 Korintus 7 ayat 32-35. Kesimpulan, setiap pandangan tentang perceraian dan pernikahan kembali harus memperhatikan pertama, firman Tuhan. Yang kedua, sifat laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, kekudusan persatuan antara laki-laki dan perempuan yang diciptakan oleh Allah. Keempat, konsekuensi memberontak melawan Allah, mencoba untuk menceraikan apa yang Allah telah persatukan. Yang kelima, memasuki kerajaan surga. Satu-satunya jalan bagi orang Kristen yang setia adalah untuk mematuhi ajaran Tuhan Yesus. Karena perceraian itu merupakan indikasi kekerasan hati seseorang, menempatkan pasangan dalam posisi untuk melakukan perzinahan ketika mereka menikah lagi, menyebabkan seseorang yang menceraikan pasangannya melakukan perzinahan ketika mereka menikah juga. Bahwa hanya ada satu alasan untuk perceraian dan pernikahan kembali, yaitu perzinahan, di mana orang yang tidak bersalah memiliki hak untuk bercerai dan menikah kembali. Dan tentu saja dengan pasangan yang salah satunya meninggal, tentunya ya, itu boleh menikah lagi. Selibat itu adalah pilihan yang layak bagi mereka yang ingin masuk kerajaan surga. Siapa yang merasa perlu menjadikan diri mereka kasim atau tetap hidup melajang. Bagi mereka yang menemukan diri mereka dalam melanggar hukum, misalnya berzina dalam pernikahan, tersedia pengampunan melalui darah anak domba, yakni Tuhan Yesus Kristus yang telah berkorban di atas kayu salib, mati untuk semua orang yang berdosa dan mau percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi seperti halnya dosa apapun, pengampunan dikondisikan pada pertobatan. Sama seperti orang Yahudi yang menikahi istri orang asing perlu bertobat dengan menyingkirkan pasangan asingnya. Silakan baca di dalam Esra 9-10. Jadi seseorang bertobat dengan meninggalkan hubungan yang digambarkan sebagai perzinahan. Semoga Tuhan memberkati mereka yang memiliki iman untuk hidup sesuai dengan firman-Nya, dan semoga kita rajin mengajari anak-anak kita dengan apa yang telah diajarkan Alkitab tentang perceraian dan pernikahan kembali. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita semuanya, dan berbahagialah orang yang bukan hanya lancar membaca, lancar merenungkan firman Tuhan, tetapi adalah yang setia melakukan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.